Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Karisa. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Saya Edi Dok. Baik Bapak Edi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan wawancara psikiatri dan juga pemeriksaan status mental, di mana di sini berfungsi untuk mengetahui apakah ada gangguan psikis daripada Bapak, di mana tentunya di sini saya akan menjaga semua kerahasiaan yang ada dari informasi yang Bapak berikan kepada saya. Dan juga di sini saya sangat mengharapkan untuk Bapak merasa nyaman dan memberikan informasi kepada saya. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia dok? Baik Bapak, sebelumnya saya mulai ya Pak. Boleh disebutkan Bapak untuk identitasnya? Yang pertama, nama lengkapnya siapa ya Pak? Saya Edi Mulyawan dok. Baik, kemudian untuk umurnya berapa tahun Bapak? Saya 35 tahun dok. Baik, kemudian untuk alamat tinggal, saya di Renang Denpasar dok. Baik, kemudian untuk status pernikahan, apakah sudah menikah Bapak? Saya belum menikah dok. Baik, kemudian untuk pendidikan terakhir apa ya Pak? Saya sarjana ekonomi dok. Baik, kemudian Bapak pekerjaan saat ini apa ya Pak? Saya bankir dok. Baik, kemudian untuk jenis kelaminnya laki-laki ya Pak? Iya dok, saya laki-laki. Baik, kemudian Bapak mohon maaf, untuk agama atau kepercayaan yang dianut apa ya Pak? Saya Hindu dok. Baik, kemudian Bapak apakah datang ke sini diantar oleh keluarga atau hanya sendirian saja Pak? Saya diantar oleh keluarga dok, tapi menunggu di luar. Baik Bapak, saya mulai deh Pak. Sebelumnya boleh saya tanya sedikit ya Pak, untuk sekarang ini menurut Bapak kita ada di waktu siang, pagi atau malam Pak? Menurut saya sih pagi ya dok. Baik, kemudian sekarang kita ada di tempat apa ya Pak? Kalau menurut saya ini sih tempat praktek dokter dok. Baik, kemudian selanjutnya menurut Bapak sekarang situasinya ramai atau sepi Bapak? Sepi dok, kan kita cuma berdua sekarang. Baik Bapak, kemudian Bapak apakah tahu dengan siapa Bapak berbicara? Saya bicara dengan dokter kan dok? Baik Bapak, sebelumnya apakah ada keluhan Bapak datang ke sini? Begini dok, saya suka sekali merasa seperti ingin menangis, kemudian saya suka mengurung diri di kamar dok. Saya tidak tahu kenapa dok seperti itu. Baik Bapak, kemudian boleh saya tanya sedikit, bagaimana perasaan Bapak akhir-akhir ini? Mungkin saya merasa sedikit sedih ya dok akhir-akhir ini. Baik Bapak, kemudian selanjutnya keluhan tersebut sudah terjadi selama berapa lama Bapak? Kalau keluhannya sih sudah terjadi selama 1 tahun dok. Baik, kemudian apakah terjadi sepanjang hari atau hanya pada saat tertentu saja Pak? Kalau ini sih terjadi setiap hari dok, hampir setiap hari terjadi dok. Baik, kemudian Bapak untuk semakin harinya apakah semakin parah dari keluhan Bapak tersebut? Iya dok, saya merasa semakin parah untuk keluhan saya tersebut. Baik Bapak, kemudian selanjutnya Bapak untuk keluhannya ini apakah mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Iya dok, saya menjadi susah dalam bekerja karena saya masih terganggu oleh karena keluhan saya itu. Baik Bapak, kemudian apakah ada perubahan perilaku Bapak akibat keluhannya ini? Ada dok, saya seperti sulit tidur dok. Baik, kemudian selanjutnya apakah ada keluhan lain selain itu Bapak? Kalau itu sih tidak ada dok, cuma itu saja. Baik Bapak, apakah Bapak kira-kira tahu kira-kira faktor pemicu dari keluhan Bapak ini apa nih? Saya sih menurut saya mungkin karena saya tinggal pakai saya 1,5 tahun yang lalu dok. Baik Bapak, kemudian apakah ada masalah-masalah lain misalkan saja di pekerjaan atau sosial lainnya yang Bapak pikirkan akhir-akhir ini? Apakah ada Bapak? Ada sih dok, mungkin karena saya terganggu di pekerjaan saya juga memikirkan bagaimana nasib ekonomi saya ke depannya. Baik Bapak, di sini saya akan tanya sedikit nih Pak. Yang pertama, apakah Bapak pernah merasakan bahwa Bapak seperti dikejar orang atau Bapak seperti ingin dibunuh oleh orang? Apakah pernah seperti itu Bapak? Iya dok, saya sangat sering seperti itu. Kadang-kadang saya sampai ketakutan sendiri dan sehingga saya menangis. Saya sering kali berpikir bahwa ada orang yang mengejar-ngejar saya dan ingin membunuh saya dok. Baik Bapak, kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami rasa takut yang berlebih kepada suatu tempat atau suatu hal seperti laba-laba mungkin atau tempat yang kecil? Kalau itu sih saya tidak pernah ya dok. Baik, kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami obsesi yang berlebih kepada suatu tempat, suatu barang? Seperti misalkan Bapak mencuci tangan setiap saat, apakah benar seperti itu?
Saya tidak pernah dok seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak pernah merasakan seperti ada sebuah pertanda, misalkan saja suara burung yang berbunyi atau ada suara gelas pecah, itu merupakan sebuah pertanda akan menjadi sebuah kejadian pada Bapak. Apakah pernah seperti itu Bapak? Saya tidak pernah dok. Baik, kemudian selanjutnya Bapak apakah pernah merasakan bahwa Bapak mendengarkan seseorang berbisik kepada Bapak, tetapi ketika Bapak menanyakan hal tersebut kepada orang lain, tidak ada yang mengatakan bahwa ada yang berbisik kepada Bapak. Apakah pernah seperti itu Bapak? Iya dok, sangat pernah dok. Dimana saya sering kali mendengar ada orang yang berbisik kepada saya, tetapi suaranya tidak jelas dok. Nah, ketika saya tanyakan kepada orang tua saya, tidak ada yang mendengar hal tersebut dok. Baik Bapak. Kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah melihat suatu barang, misalkan saja lemari, tapi ketika Bapak katakan bahwa itu lemari, orang lain mengatakan bahwa itu merupakan sebuah orang. Apakah Bapak pernah melihat seperti itu juga? Tidak pernah dok. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak, apakah Bapak pernah merasakan bahwa lingkungan sekitar Bapak itu tidak realistis, yang artinya tidak nyata Bapak? Apakah pernah seperti itu? Kalau seperti itu sih saya pernah dok, sekali ataupun 2 kali. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak pernah untuk merasakan bahwa diri Bapak sendiri itu tidak nyata? Apakah pernah seperti itu Bapak? Kalau seperti itu saya tidak pernah dok. Baik Bapak, berarti dari keluhan Bapak itu memang benar ada gangguan pada aktivitas sehari-hari Bapak nih? Iya dok, benar seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin tanya sedikit Bapak, apakah dulu pernah mengalami gangguan psikiatri juga? Tidak pernah dok, saya tidak pernah mengalami gangguan psikiatri. Ini pertama kali saya menuju psikolog dok. Baik, baik Bapak, selanjutnya Bapak apakah pernah menggunakan narkotika Bapak ataupun alkohol dan merokok? Apakah pernah seperti itu? Kalau itu sih saya tidak pernah ya dok. Baik, kemudian selanjutnya apakah Bapak ada pernah trauma mungkin, kecelakaan mungkin, atau riwayat medis lainnya? Tidak ada sih dok kalau seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya Bapak saya tanya sedikit nih. Pada saat anak-anak dulu ketika TK ataupun SD, apakah Bapak pernah menangis ketika pertama kali masuk ke sekolah? Kalau itu sih seingat saya tidak ya dok. Baik, kemudian selanjutnya Bapak apakah merasa siapa yang paling tegas di rumah? Apakah ibu atau ayah? Mungkin ayah ya dok. Baik, kemudian selanjutnya sewaktu SMP ataupun SMA, apa Bapak memiliki banyak teman Bapak? Iya dok, saya punya banyak teman. Tetapi semakin SMA, semakin tua, saya semakin sendiri dok. Baik Bapak. Kemudian pada saat itu kan Bapak mengalami pubertas. Menurut Bapak bagaimana sih pubertas itu? Kalau menurut saya sih itu merupakan suatu hal yang normal ya dok. Jadi saya biasa saja menjalaninya. Baik Bapak, selanjutnya pada saat ini kira-kira apakah ada masalah pekerjaan Bapak? Kalau sekarang sih paling masalah kerjaan karena saya cuti dok 3 bulan karena gangguan saya ini. Saya jadi mengurung diri di kamar, saya jadi susah keluar seperti itu dok. Karena saya merasa ketakutan seperti ada orang mengejar saya, dan juga saya sering mendengar orang-orang berbisik di telinga saya dok. Baik. Kemudian selanjutnya apakah Bapak sudah punya teman dekat Bapak jenis? Kalau itu saya belum ya dok. Baik. Kemudian saat ini tinggal dengan siapa ya Pak? Saya masih tinggal dengan orang tua dok. Baik Bapak, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan status mental ya Pak. Yang pertama akan saya periksa adalah daya ingat dari Bapak. Untuk ini yang pertama, Bapak ingat nggak tadi ada sarapan apa Pak? Saya sarapan nasi goreng sampai tadi. Baik. Kemudian selanjutnya apakah Bapak ingat mungkin sewaktu dulu alamat SMA Bapak di mana? Apakah Bapak ingat? Saya sekolah di Jalan Gunung Agung dok, di Tabanan Bali. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak di sini apakah mengingat nama saya tadi dengan Dr. Karisa kan dok? Baik Bapak. Selanjutnya adalah penilaian konsentrasi dan juga perhatian Bapak nih. Di sini boleh dibantu Bapak untuk mengurangi angka 100 dengan angka 7. Maksud saya 100 kurang 7 sama dengan 93 dan kelipatannya. Apakah bisa dimengerti Bapak? Ya dok, saya mengerti. Baik Bapak, silakan dimulai. 100 kurang 7 sama dengan 93, 93 dikurangi 7 sama dengan 86, 86 dikurangi 7 sama dengan 79, 79 dikurangi 7 sama dengan 72, 72 dikurangi 7 sama dengan 65. Cukup Bapak, terima kasih. Kemudian selanjutnya bisa dibantu Bapak untuk membaca tulisan ini Bapak.
dibaca Bapak? Baba dok, baik. Bisa dibantu Bapak untuk menuliskan apa yang Bapak tuliskan tadi di sini? Baik Bapak, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak bisa untuk menggambar lingkaran ya Pak? Baik Bapak, terima kasih. Kemudian selanjutnya, mungkin bisa dikatakan kepada saya nih Pak, apa perbedaan antara pensil dan juga pulpen Bapak? Apakah ada perbedaan? Kalau menurut saya sih, kalau pensil itu untuk tidak bisa dihapus, dan bisa dihapus dok. Kalau pulpen itu sih tidak bisa dihapus ya dok. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak bisa saya berikan kasus nih. Misalkan saja saya menjual harga buku ini sebanyak 750.000, kemudian Bapak membayar 100.000. Kira-kira seberapa banyakkah kembalian yang saya berikan kepada Bapak? 50.000 kan dong? Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Semuanya informasi yang Bapak berikan itu sangat berguna bagi saya untuk pemeriksaan kedepannya, dan ini saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya rangkum sedikit ya Pak, di mana di sini Bapak Edi Mulyawan umur 35 tahun mengeluhkan bahwa Bapak sering merasa ingin menangis, kemudian mengurung di kamar sendiri, di mana sudah terjadi selama 1 tahun yang lalu. Kemudian di sini Bapak juga mengalami keluhan lain, di mana Bapak merasakan ada yang mengejar Bapak, di mana di sini saya tafsirkan sebagai waham kejar. Kemudian selanjutnya Bapak di sini merasakan bahwa ada yang berbisik kepada Bapak, di mana hal tersebut saya tafsirkan sebagai halusinasi auditorik. Kemudian selanjutnya Bapak juga merasakan bahwa lingkungan sekitar tidak nyata, yang artinya Bapak juga mengalami derealisasi Pak. Kemudian Bapak juga tidak pernah mengalami gangguan psikiatris sebelumnya, tidak pernah ada gangguan medis sebelumnya, tidak ada penggunaan nafsa, dan di lingkungan keluarga tidak ada juga yang mengalami psikiatri. Kemudian di sini juga untuk pemeriksaan status mentalnya semua dalam keadaan yang bagus ya Pak. Kemudian di sini dapat saya tafsirkan, saya diagnosa Bapak, di mana untuk di sini Bapak mengalami skizofrenia paranoid nih Pak. Kemudian untuk gangguan kepribadian juga wenten, di mana di sini Bapak mengalami asosialitas, yang artinya Bapak tidak nyaman untuk pergi keluar, karena Bapak ada bilang pada saya Bapak lebih suka mengurung diri di kamar nih. Kemudian selanjutnya untuk masalah medis pun tidak ada nih Pak. Kemudian untuk yang keempat itu ada stresor sosial berupa adanya Bapak mohon maaf ditinggalkan oleh pacarnya 1,5 tahun yang lalu. Kemudian untuk gangguan aktivitas ada Bapak rasakan, di mana Bapak di sini sekarang mengalami gangguan pada saat Bapak bekerja. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak untuk informasi tadi? Tidak ada sih dok. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak? Tidak ada sih dok. Baik Bapak, di sini saya akan bila Bapak berkenan, saya ingin follow up Bapak. Bisa Bapak datang kembali ke sini pada hari yang sama 1 minggu lagi untuk kita follow up dan kita terapi gangguan Bapak ini. Sebelumnya apakah Bapak berkenan untuk hal tersebut? Berkenan dok, baik. Kemudian saya mohon bantuannya ketika nanti di rumah, tolong dibantu untuk menjalankan hobi yang disukai, kemudian menghindari stres dan lainnya. Baik Bapak, sebelumnya pertanyaan lagi? Tidak ada dok. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak atas kerjasamanya. Terima kasih.